Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 2 Desember 2022, berjudul Kasih Allah Tidak Terukur Seperti Langit. Ayat intinya terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 37. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Kasih Allah Tidak Terukur Seperti Langit, adalah sebuah pengharapan seperti dikatakan pemazmur, bila aku melihat langitmu. Dan makanya mulai kini, kita harus senantiasa datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasihnya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, alasan Nabi Yeremia menuliskan bahwa kasih Allah tidak terukur seperti langit, dikarenakan kasih-Nya berkelimpahan dan setiap orang ditawarkan kasih karunia atas pengorbanan anaknya dengan cuma-cuma demi keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Allah telah mencurahkan kasih-Nya dengan berkelimpahan, sebagaimana hujan yang menyegarkan bumi. Ia berkata, "Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia." Kedua, alasan Nabi Yeremia menuliskan bahwa kasih Allah tidak terukur seperti langit, dikarenakan selain kebenaran dan kasih-Nya nampak melalui ciptaannya di alam semesta, kuasa-Nya senantiasa menyertai setiap orang yang mewartakan Injil kasih-Nya itu. Selidikilah langit dan bumi, dan di sana tidak ada kebenaran yang menyatakan lebih berkuasa daripada yang dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan kemurahan hati kepada orang-orang yang memerlukan simpati dan bantuan kita. Ini adalah kebenaran seperti yang ada di dalam Yesus. Apabila orang-orang yang mengakui nama Kristus mau mengamalkan prinsip-prinsip dari kaidah emas itu, kuasa yang sama akan menyertai Injil seperti pada zaman Rasul. Ketiga, alasan Nabi Yeremia menuliskan bahwa kasih Allah tidak terukur seperti langit, dikarenakan Yesus telah menjelma menjadi manusia dan mengambil sifat manusia, tetapi Ia tidak berbuat dosa selama hidup di atas dunia ini, demi menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Allah telah mengambil sifat manusia dalam diri anaknya, dan telah membawa yang sama ke dalam langit tertinggi. Surga diabadikan dalam kemanusiaan, dan kemanusiaan terbungkus di dalam kasih kekal. Kristus menunduk dengan kerendahan hati yang tiada bandingannya, agar di dalam pengangkatannya ke atas tahta Allah, Ia juga bisa mengangkat mereka yang percaya kepadanya, duduk bersama Dia di atas tahta. Keempat, alasan Nabi Yeremia menuliskan bahwa kasih Allah tidak terukur seperti langit, dikarenakan setiap orang percaya diberikan hak istimewa untuk memahami sabda Allah, agar dapat memperoleh hidup yang kekal. Sudah menjadi hak istimewa kita untuk memahami sabda Allah yang diberkati. Kita telah jatuh, itu memang benar, tetapi kita tidak harus selalu berada dalam dosa. Kita telah ditempatkan di tanah yang menguntungkan. Tuhan Allah semesta langit, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh pengharapan indah yang kita miliki di dalam Kristus. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.